Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat religi yang ada di rumah, kembali lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang bersama saya Bel Salsabila Alfazain. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepahyang. Nah, dan seorang ketua forum ini juga merupakan Kepala KUA di Kecamatan Bermani Ilir. Untuk itu sahabat religi, kita langsung saja ya perkenalan sama narasumber hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu Bella. Oke, boleh dong Pak, kita sebelum jauh nih perkenalan dulu ke sahabat religi. Bapak kesehariannya apa nih selain sebagai ketua FKUB? Pertama rutinitas kita sehari-hari memang di Kementerian Agama, tapi kita juga aktif di beberapa organisasi di PCNU, termasuk pengambil kebijakan penting di situ karena untuk struktur di tanda tangan PCNU adalah ada 4 orang, ada Rois, Katib, Tanfis, dan Sekretaris kita di Katibnya. Kemudian di MUI dari 2015 kita bendara umum, kemudian pengurusan di Ikatan Dai Indonesia, Kabupaten Kepahyang, Dewan Masjid Indonesia, kemudian ada di Pakem, pengawasan aliran kepercayaan pada masyarakat yang ada di Kejaksaan Negeri Kepahyang. Oke. Iya. Banyak berarti ya organisasi-organisasinya Pak ya. Ada berapa itu tadi tuh? Termasuk itu karena tujuan kita adalah bagaimana kita dimanapun kita berada tetap menjalin silaturahim kepada semua pihak di semua lini agama, kita bisa komunikasi dengan baik. Oke, luar biasa nih sahabat religi. Bapaknya udah perkenalan aktivitas, tapi namanya tadi belum dikenalin nih ke sahabat religi Pak. Okay. Biasa dipanggil apa nih Pak di kantor, di organisasi di? Kalau nama pembelian orang tua itu Khairuddin, Khair artinya baik, din agama. Kalau asli memang kita asli sukunya suku Jawa. Kelahiran di Lampung tahun 75 yang silam, 1975. Oke, tapi seperti kelahiran berapa ini Pak? 80-an ini ya. Oke, terima kasih. Latar belakang organisasinya itu banyak ya Pak, sampai dipercayai menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kepahyang. Iya. Oke, nih sahabat religi di rumah nih pengen tahu nih Pak, mungkin belum banyak sahabat religi ataupun teman-teman di luar sana, rekan-rekan kita yang belum terlalu kenal nih, apa sih sebenarnya FKUB ini Pak? Gitu. Pertama di FKUB ada salam. Salam khusus untuk FKUB itu kalau bahasa kita sepakati dalam rapat kerja nasional FKUB itu ada salam kerukunan. Salam kerukunan. Jawabnya rukun. Oh, ya, itu. Boleh dicoba Pak kita Pak. Salam kerukunan. Rukun. Oke, gitu. Mantap. Okay. Jadi pertama terima kasih saya ucapkan pada Ibu Bella dan tim dari Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang telah memberikan narasumber pada hari ini. Pertama FKUB, seperti yang disampaikan Ibu Bella bahwa FKUB itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Apa sih itu Forum Kerukunan Umat Beragama? Adalah suatu wadah tempat berkumpulnya tokoh-tokoh agama. Jadi merupakan wadah forum yang dibentuk oleh masyarakat, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, itu kira-kira sepintas ini judulnya. Jadi ini ya. FKUB itu di bawah Kementerian Agama gitu Pak? FKUB dasarnya itu adalah peraturan 2 menteri itu, Ibu Bella. Okay. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Jadi 2 menteri mencetuskan ini. Itu kira-kira. Ya. Oke, selain itu Pak, berarti di FKUB ini pengurus-pengurusnya pun dari berbagai macam agama gitu ya Pak? Betul. FKUB adalah tempat bernaungnya karena segala tujuan utamanya adalah kerukunan umat beragama dari semua unsur agama ada. Untuk di Kabupaten Kepahyang, 5 agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ada semua di Kabupaten Kepahyang dan dalam pengurusan itu sudah masuk keterwakilan dari non Muslim sudah ada semua.
Untuk di FKUB Kabupaten Payang itu jumlah pengurusnya itu 17 orang. Untuk di tingkat FKUB Provinsi itu 21 orang sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2015. Ya. Jadi FKUB itu ada Dewan Penasehat, ketuanya adalah Wakil Bupati Kepayang, termasuk di situ nanti ada sekretarisnya Kementerian Agama, masuk anggotanya adalah Kesbangpol, dari Polres, dari Kejaksaan, dan dari bidang hukum Setda Kabupaten Payang. Jadi ada Dewan Penasehat, ada pengurus harian. Nah, kita ini termasuk pengurus hariannya dari FKUB Kabupaten Payang. Itu 5 tahun sekali pengurusannya. Oh, kepengurusan Dan periodenya ya Pak ya? kita udah periode, saya jadi ketua sudah periode kedua. Udah 2 kali berarti udah. Kalau pengurusan sudah 3 periode. Oke, tapi ketuanya udah 2 periode ya Pak ya? Lanjutkan lagi nanti Pak. Mungkin ada generasi yang milenial lebih bagus gitu. Iya, oke. Nah itu tadi Pak, kalau misalnya itu kan kepengurusannya dari berbagai macam agama gitu. Terus keanggotaannya itu seperti apa Pak? Direkrutnya sebagaimana? Terus? Yang jelas karena FKUB itu merupakan tokoh-tokoh agama yang kita rekrut nggak sebarangan. Betul. Nggak mungkin yang masih ABG. Jadi tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi, yang menjadi teladan di masyarakat. Yang dianggap dituakan yang ya, Pak, dituakan ya? Dan belum tentu tua. Pokoknya yang dituakan gitu belum segi umur ya Pak ya? Lebih pasnya itu ditokohkan dalam hal tokoh keagamaan. Mungkin tokoh dari Islam, tokoh dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi kita rekrut itu karena itu musyawarah, bukan melalui pilihan, tapi musyawarah siapa yang dianggap ini perwakilan dari agama. Ya. Itu tuh kegiatan aktivitasnya itu per minggu, per bulan atau seperti apa? Atau tentatif aja Pak kalau kegiatan-kegiatan dari FKUB? Oke. Dari petunjuk aturan yang ada, dari peraturan bersama 2 Menteri Agama, salah satu di tugas fungsinya FKUB, yang pertama itu melaksanakan dialog. Dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi karena bisa jadi ada sesuatu hal yang bisa jadi pemicu, misalnya dari segi budaya yang agak berbenturan dengan agama lain. Kalau terjadi ini, maka oleh tokoh-tokoh ini wadah berkumpulnya seluruh tokoh lintas agama adalah di FKUB menyelesaikan baik masalah intern agama itu sendiri maupun antar yang namanya perselisihan. Dan kita bangga bahwa Indonesia ini menjadi kiblatnya dunia untuk keberagaman. Orang luar negeri itu kan mau belajar tentang kebinekaan, keberagaman, kemajemukan itu di Indonesia loh. Bahkan kita harus bangga. Makanya adanya FKUB itu melatar belakanginya kita dalam hal memelihara. Kalau orang dalam slogan mungkin menciptakan gampang, tapi memelihara beda. Sama dengan kita menanam suatu tanaman, kita bisa nanam kopi. Orang bisa nanam semua, tapi hasilnya beda. Beda-beda dong. Yang dirawat dengan yang tidak dirawat beda. Itulah dalam hal salah satunya FKUB merawat dalam hal itu. Itu tugas pertama FKUB, melaksanakan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua, salah satu tugas FKUB adalah menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat. Dari ormas keagamaan misalnya ada sesuatu hal, dan kita tahun ini salah satu program yang kita unggulkan SK Desa Kerukunan Umat Beragama. Iya, sudah ditandatangani oleh Bupati tanggal 30 Desember tahun 2022. Berarti baru rilis ini ya Pak ya? Insya Allah Gimana itu Pak? Tidak terlalu lama nanti akan kita launching, dan kita secara besar-besaran nanti ditetapkan untuk pertama ini Desa Surabali. Desa Surabali karena di situ ada 3 pemeluk agama dan itu selama ini memang rukun dan damai selalu. Itulah menjadi lokus untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Payang. Insya Allah dalam waktu dekat, karena SK-nya sudah selesai, tinggal kita launching, diresmikan untuk sebagai desa kerukunan umat
beragama supaya desa itu tetap harmoni, menjadi contoh desa-desa lain. Dan kalau itu sukses, dan kita berharap itu sukses, nanti desa-desa yang lain atau kelurahan lain akan menjadi ini supaya nanti akan berdampak dalam hal yang luas sifatnya. Itu yang kedua ya, menampung aspirasi ormas keagamaan. Kemudian menyalurkan daripada ormas keagamaan tadi, apa termasuk membentuk desa kerukunan, disalurkan dalam hal ke pemerintah. Artinya pemerintah dengan cepat tanggap, pemerintah Kabupaten Payang, nanti kita berharap kalau desa itu dijadikan lokus untuk desa kerukunan umat beragama tingkat Kabupaten Payang, pemerintah daerah tidak hanya saja menjadikan itu sebagai titik lokus, tapi ada efek yang luar biasa nantinya. Pak. Apa target-targetnya kan ya Pak? Termasuk bisa jadi anak-anak kita yang di SD, MI, MTS untuk belajar wisata religi. Betul. Jadi secara miniatur Indonesia ini loh agama lain rumah ibadahnya. Jadi untuk belajarnya di situ. Ini tempat makamnya, modelnya seperti ini, tujuannya untuk saling kita toleransi, saling menghargai. Betul sekali Pak. Ini yang ketiga ya. Kemudian melaksanakan sosialisasi perundang-undangan tentang kerukunan. Barangkali salah satu lokus kita tahun ini, karena sebentar lagi tahun 2024 itu ada tahun panas ya Pak? Tahun politik. Tahun panas ya Pak? Panas bagi yang panas sebetulnya. Jadi melaksanakan sosialisasi salah satu termasuk agenda kita besar, salah satu sosialisasi nantinya kita akan menjaring kaum milenial. Gimana tuh Pak? Yang masih muda, jangan sampai nanti jarinya jangan sampai salah. Makanya kita akan berdasarkan dialog kerukunan, khusus milenial jangan sampai salah tekan, salah picit di dalam menggunakan sosial media, sosmednya. Karena nanti karena dampaknya gini. Isu SARA, bukan SARA Azhari ya. SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu kalau dipicu itu berat benar. Dan itu yang kami wanti-wanti. Dan alhamdulillah Kepayang ini sampai hari ini, dan kita berharap sampai ke depannya tetap rukun. Maka apa isu SARA ini, suku, agama, jangan sampai jadi politik identitas, apalagi nanti menjelang pemilu yang luar biasa. Biasanya kan permasalahan di politik juga bawa-bawa keagamaan seperti itu kan. Betul. Ya Pak, ya? Contohnya gini aja. Kita ngobrol santai aja ya. Iya betul Pak. Iya. Jadi misal kalau kita picu, itu ada suku Rejang, Belago, berkelahi itu. Oh suku Rejang, iya. Tapi yang menghajarnya orang Batak. Ini kan sudah bawa suku. Betul. Jadi yang merasa suku pribumi, suku Rejang panas. Ini ngapain? Ini salah maaf nih. Ini contoh. Contoh. Kalau ini dikompor melalui sosial media, digempur-gempur, dibesar-besarkan ya. Besar-besarkan, membawa suku, agama, ras, antar golongan, inilah bisa bahaya. Makanya dalam sosialisasi itu nantinya kita berharap kaula-kaula muda, kaum milenial, jangan sampai ke situ kita belikan wacana itu, jangan sampai itu terjadi. Betul. Kalau dulu itu kan Pak, slogannya itu mulutmu harimaumu. Kalau sekarang enggak Pak, jarimu harimaumu Pak. Itu benar Pak, langkah-langkahnya jadi harus ya kaum milenial yang biasanya setiap hari. Betul. Sekarang aja enggak milenial juga Pak. Kaum baby boomers juga udah handphone terus setiap hari ini Betul. Pak. Makanya sekarang kita hati-hati tuh yang isu-isu SARA itu, tolong benar-benar agak berhati-hati dimanapun kita berada, gunakan jari kita seperlunya, jangan sampai menyakiti suku kita, agama, ras, antar golongan. Kemudian tugas FKUB yang terakhir adalah memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadah. Nah, perlu saya sampaikan, rumah ibadah itu tentu ada cirinya. Kalau Islam ada cirinya, Kristen ada cirinya, Katolik ada cirinya, Hindu ada cirinya, Buddha ada cirinya. Termasuk desa kerukunan, salah satu warga kita nanti yang sekolah
silakan belajar. Oh, ini punya Hindu, cirinya ini Buddha gini. Oh, itu wisata religi. Nah, berkenaan dengan rumah ibadah, tentu supaya jangan sampai terjadi konflik. Kadang-kadang begini yang sering kawan-kawan kita ditanya, karena salah jawabnya. Terima kasih Ibu Bella undang saya ke sini, ini bisa disiarkan secara langsung. Kadang-kadang orang ditanya begini, bagaimana saudara? Di samping rumah saudara ada agama yang tidak sama dengan saudara, ada jemaat atau umat yang melaksanakan yang tidak sama saudara atau membangun rumah ibadah. Apa benar sifat saudara? Kalau ini dicek kan, wah nggak boleh ini kan, ini komplek agama sih tertentu. Padahal jawabannya tidak seperti itu. Silakan buat apa sesuai perundangan. Nah, khusus pendirian rumah ibadah, sekilas saya sampaikan, kami berharap ini waktunya banyak. Mudah-mudahan nanti diundang lagi ya. Terima kasih. Oke. Tetap diundang, Pak. Tapi sekilas untuk izin pendirian rumah ibadah, jadi untuk pendirian rumah ibadah kan ada 2 surat tuh. Yang satu alas hak tentang tanahnya, ada sertifikat. Namanya tidak boleh sertifikat pribadi kecuali rumah ibadah itu pribadi. Sifatnya kan, ya kan? Tentu harus untuk tanahnya namanya sertifikat. Untuk bangunan namanya IMB rumah ibadah. Syaratnya apa kalau kita mau membangun rumah ibadah? Yang pertama tentu harus ada penggunanya. Benar ya, kan? Nggak ada kalau ada pengguna nggak mungkin. Iya. Jadi yang pertama ada penggunanya. Penggunanya berapa? Minimal 90 orang jiwa. Boleh cukup umur, boleh yang masih anak. Karena di dalam peraturan tersebut dikatakan daftar nama dan KTP. Kalau KTP tentu sudah melalui cukup umur dia, 17 ke atas. Kalau mungkin ada yang 10 tahun, berarti daftar nama dan KTP minimal 90 orang. Disahkan oleh pejabat setingkat. Jadi gini, misalnya di tempat A, itu pemeluknya ada 90, tapi ngelompok di satu desa, berarti cukup itu ya. Berarti yang menandatangani daftar nama dan KTP, artinya kalau dalam satu tempat kades, berarti kepala desa atau lurah. Oh, kalau tidak cukup 90, berarti kecamatan, lebih luas lagi. Berarti dia nandatangani penguasa kecamatan, berarti Pak Camat. Atau pejabat yang ditunjuk untuk setingkat kecamatan. Kalau tidak cukup juga bisa sekabupaten, bisa seprovinsi, ya kan? Kalau sekabupaten berarti Pak Bupati atau pejabat lain yang setingkat itu yang ditunjuk menandatangani itu. Itu harus ada pengguna daftar nama dan KTP ditandatangani oleh pejabat setingkat. Ya, Bu Bella. Ini satu. Syarat satu. Ya? Setelah itu harus ada yang mendukung. Iya kan? Setelah berdiri di situ ada umatnya, berarti ada yang mendukungnya. Mendukung siapa? Nih, Pak? Berarti di lingkungan itu. Berapa orang? Daftar pendukung itu minimal 60 orang. Maksudnya pendukung ini, Pak? Pendukung gini. Dalam suatu tempat itu kan ada rumah ibadah. 90 orang. Berarti yang dukung itu di luar itu. Dalam lingkungan itu. Misalnya kelurahan atau desa A itu jumlah warganya ada 500. Ya. Jadi yang 90 tadi agama si A, berarti yang si B yang 60 orang dengan campuran seluruh umat beragama mendukung itu. Itu disahkan oleh kepala desa atau lurah. Ya kan? Itu secara ininya. Kemudian usulan itu harus diteruskan nanti ke FKOB karena dia minta untuk rekomendasi tertulis dari FKOB dan kantor Kementerian Agama. Itu. 2 syarat itu berarti, Pak? Masih banyak. Masih secara teknis ada. Namanya nanti ada panitia pembangunannya. Secara ininya tanahnya sudah siap, suratnya sudah jelas, dananya, model bangunannya. Setelah mendapatkan itu secara teknis, nanti administrasi sudah siapkan semua, mendapatkan rekomendasi tertulis dari pengurus FKOB dan kantor Kementerian Agama. Habis itu diserahkan izinnya itu di Dinas Terpadu PTSP pemerintah daerah yang mengeluarkan itu. Nanti oleh Dinas Pemerintah Daerah PTSP-nya ada tim teknis
Betul. Karena di situ juga ada gambar bentuk bangunannya segala macam, melanggar RT RW-nya apa enggak, tata ruang itu. Berarti emang harus sedetail itu ya Pak? Iya. Oke. Iya. Itu untuk izin pendirian rumah ibadah. Tapi bisa juga yang sifatnya sementara. Misalnya kita punya ruko, mau dibuat tempat ibadah, boleh. Syaratnya hampir sama, penggunanya 90, dukungannya 60. Kemudian ada pelaporan tertulis dari panitia itu ke FKUB, ke Kemenak. Kemudian ada izin dari yang punya bangunan, ada layak bangunannya. Itu sifatnya sementara. Yang mengeluarkannya itu adalah dalam hal ini bupati, tapi yang mengeluarkannya adalah camat setempat. Oke. Tapi sifatnya itu sementara 2 tahun. Nah, itu Bisa artinya berarti, Pak, ya? pemerintah itu tidak melarang setiap agama beribadah, buat rumah ibadah. Jadi administrasinya ditertibkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu Bella. Oke. Jadi sebenarnya itu tuh bukan dipersulit. Biasanya orang aduh sulit, ribet seperti ini, tapi emang syaratnya seperti itu Iya. kan, Pak. Ya, memang harus kita ikuti secara Betul. proseduralnya gitu. Betul. Sekilas memang kayak Aduh, seakan-akan banyak banget ini banyak kayaknya, bener, gitu kan. ada ngumpulin KTP Iya, kayak betul, segala betul. macam. Ya, ini prosedurnya supaya nanti ada jaminan kepastian hukumnya. Yang penting kan Betul, kepastian Pak. hukumnya. Ini penting. Alurnya seperti itu. Ini juga kami berharap bukan hanya umat Islam saja, bukan Kristen, tapi seluruh umat ini mengurus. Termasuk yang sudah ada masjid, ya boleh ngurus sekarang. Dulu kan bentuk bangunannya sudah ada. Tapi saya pernah koordinasi dengan pemerintah daerah, gimana kalau ada masjid itu yang kadang-kadang cucur airnya ke jalan. Nah, ya gimana tuh, Pak? Bisa nggak Pak ini diizinkan, diloloskan? Saya pernah konsultasi dengan dinas perizinan satu pintu di pemerintah daerah. Bisa Pak, paling nanti pengurusnya membuat surat pernyataan. Kalau ada nanti pelebaran jalan atau melanggar tata kota, siap membongkarnya. Tidak ada konsekuensi ganti rugi seperti itu. Ada semua sebetulnya solusi. Tinggal kita mau. Tapi pada intinya FKUB hadir memberikan jaminan setiap pemeluknya untuk dapat beribadah dengan nyaman, tidak ada gangguan sedikit pun. Sama rata dan adil ya, Pak ya. Yang penting bagaimana kita dan ini baru peraturan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Kita berharap tahun kemarin sudah dinaikkan peraturan ini menjadi peraturan presiden biar levelnya agak kuat lagi. Jadi kita berharap nanti sampai ke undang-undang nanti kan, ini baru peraturan menteri, kita naikkan. Kemarin bentuk dukungan kita, berharap peraturan menteri, 2 menteri ini menjadi peraturan presiden. Oke. Iya. Itu Pak, selama Bapak udah 3 periode ya? Iya. 2 periode memimpin sebagai ketua FKUB, itu permasalahan atau keadaan apa yang paling menurut Bapak tuh paling susah untuk dijalani gitu Pak? Atau ada kejadian apa gitu? Ya, dalam hal kepemimpinan saya, barangkali mungkin hampir sama dengan daerah-daerah lain. Ya, Pak. Yang pertama tentang pemahaman keagamaan. Oke. Di dalam Islam ada pemahaman agama yang berbeda-beda. Pemahamannya ya. Pemahaman. Kalau dalam pelaksanaannya sama, cuma dalam hal pemahamannya berbeda. Contoh, berapa kali kami menyelesaikan permasalahan atau kasus yang sering itu adalah permasalahan di dalam intern agama. Di dalam internal Contoh sendiri. gini aja, kita berharap melalui podcast ini dan saya setuju ada moderasi beragama ya. Oke, nanti moderat. mungkin kita diundang lagi Iya, untuk nanti moderasi Pak. agama. Salah satu yang penting bagi kita pemahaman agama, yang penting kita yakin itu ajaran yang kita pahami benar. Tapi yang jangan menyalahkan yang tidak sepaham dengan kita. Betul. Banyak yang kami selesaikan sampai di tingkat Pakem. Pakem itu pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan pada masyarakat yang diketuai oleh Kejari. Di setiap kabupaten kota itu ada semua. Salah satu yang sering timbul begini. Dalam satu keluarga itu pemahaman keagamaan, agamanya sama loh. Tapi paham. Pemahamannya begini. Oke. Orang tua saya meninggal malam tanah tidak boleh yasinan. Yasinan, oke. Yang berpahaman, woi harus yasinan.
orang tua kita. Ya. Ini sering timbul kisruh di intern. Oleh karena itu kita berharap dan beberapa kali kami memberikan narasumber atau pencerahan, silakan berbeda, tapi jangan menyalahkan yang lainnya. Kita tidak suka makanan A, jangan menyalahkan makanan B. Ya silakan aja, bagaimana kita saling menghargai yang lainnya dan tidak bisa, jangan sampai menyakiti. Ini yang permasalahan besar adalah pemahaman keagamaan di intern. Di internnya Untuk sendiri. Kabupaten Payang ya. Ya. Untuk Kabupaten intern. Berarti sejauh ini yang kasusnya itu lebih ke intern gitu Intern. ya, Pak ya? Nah, Kalau yang berbeda itu malah jarang terjadi gitu ya, Pak? kalau yang di luar agama lain, karena kita sering komunikasi, Iya. karena kita FKUB berpesan, tadi ya, Pak, iya, ya? Ada di dalam FKUB-nya. wadahnya semua karena perwakilan seluruh umat agama ada. Kalau ada permasalahan di agama si A, silakan selesaikan. Oke. Kalau merentet ke agama si B, tolong libatkan kami semua untuk duduk bersama. Tidak ada yang selesai kalau kita duduk bersama dengan pikiran luas, dengan hati yang dingin, selesai semua. Itulah wadah FKUB. Betul. Dan terima kasih kepada Kementerian Agama, tiap tahun ini sudah disupport oleh Kementerian Agama RI untuk dana Kegiatan FKUB itu iya, berarti dari dana pusat operasional, langsung. iya, Oke, iya, terima kasih. Kalau untuk pemerintah daerah karena sifatnya hibah itu 2 tahun sekali. Kita terima kasih kepada Pak Bupati telah memberikan ininya, supportnya. Kalau terus FKUB sendiri ini Pak, adakah tempat sekretariatnya atau gimana ini? Sekretariat baru sementara, kalau untuk permanen belum ada. Oke, gitu. Dan tetap kita usahakan ke pemerintah daerah untuk memfasilitasi untuk sekretariat. Kalau untuk mebeler semua, sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Agama sudah difasilitasi. Oke. Ini bentuk Jadi untuk sementara ya Pak luar ya? biasa ini sebetulnya untuk Kementerian Agama, dan ini se-Indonesia. Oke. Memang kerukunan ini tetap kapanpun dan dimanapun tetap harus kita jaga. Oke. Nah Pak, sebelum kita closing statement tentang FKUB hari ini, apa sih harapan Bapak dengan adanya FKUB ini Pak? Pertama, kita berharap bahwa kerukunan umat beragama, karena rukun ini ada 3 macam ya. Oke. Rukun intern umat beragama. Di dalam intern itu berarti dalam satu agama itu, iya. gimana pun kita harus menciptakan semua ormas keagamaan duduk bersama, tetap rukun dan damai. Ini rukun intern. Kemudian di dalam FKUB ada juga namanya rukun antar umat beragama. Jadi antara agama Kristen dengan Islam rukun, dengan agama lain semuanya akan rukun. Ini rukun antar. Oke. Kemudian rukun juga umat beragama dengan pemerintah. Kan banyak di luar sana, di negara lain, Betul. agama itu nggak rukun dengan pemerintah, ngerecokin. Nah, ini kita berharap rukun intern, rukun antar, rukun dengan pemerintah. Oke. Iya. Kuncinya 3 kerukunan itu. Iya, tadi, Pak, ya? itu. Kemudian kita berharap satu di dalam mengaitkan dengan moderasi beragama yang di-launching oleh Menteri Agama, bahwa moderasi beragama itu bukan memodernkan agama loh. Ini statement saya terakhir ya, Ibu Bella. Tapi bagaimana moderasi agama itu cara pandang kita, sikap kita, pengamalan ajaran agama, jangan sampai ekstrim ke kanan, jangan sampai ekstrim ke kiri. Ekstrim kanan itu apa? Menganggap kita paling benar, di luar kita salah, melenceng. Itu ekstrim. Kita megang ini, yang lain salah, ajaran kamu salah, kafir. Itu tidak boleh. Namanya moderasi itu moderatio, bahasa apa itu? Latin. Yunani. Artinya pertengahan. Sedang-sedang saja kita beragama. Jangan juga ekstrim kiri. Ekstrim kiri apa itu? Ekstrim kiri itu menganggap gini, tidak perlu agama loh. Itu nengok negara luar yang tidak punya Tuhan, yang ateis, negaranya maju, berarti kita tidak usah beragama. Itu salah. Oke. Ya, itu artinya moderasi beragama, jangan ekstrim kanan, jangan juga ekstrim kiri. Berada di Ya, tengah-tengah. tuh, ya, Pak, ya? iya, sedang-sedang saja. Kita silakan beragama sesuai dengan kepercayaannya. Kita saling menghargai dan jangan saling mengganggu.
itu aja. Oke, luar biasa nih sahabat religi. Berarti FKUB juga mendorong, sangat mendorong tentang peran dari moderasi beragama itu sendiri. Karena intinya dengan adanya moderasi beragama, apapun yang akan kedepannya dilakukan, semuanya akan seiring dan sejalan segitu ya Pak ya. Nggak ada yang ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya Bapak. Oke sahabat religi di rumah, sekian tentang pembahasan kita tentang Forum Kerukunan Umat Beragama. Bersama saya, Bella Salsabila Al-Fazain, dan narasumber kita Pak Khairuddin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat religi. Terima kasih Pak.